yang kayak manggil aku gitu, soalnya kayak gini, kayak ti 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 ti. Aku kira itu tuh adalah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Video kali ini akan berbeda dengan video-video aku yang sebelumnya, karena di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang pernah aku alami. Jika konten tentang cerita horor ini akan berhasil, aku akan lebih sering lagi membuat konten tentang cerita-cerita horor. Dan buat kalian yang memiliki cerita horor dalam kehidupan kalian, kalian bisa komen di bawah ini atau kalian bisa nge-DM aku di IG aku Titi Supiati 012. So, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah horor yang pertama yang pernah aku alami itu adalah ketika aku masih kecil, kira-kira umur aku 7 tahunan. Karena aku tuh inget banget, waktu itu aku masih kelas 1 SD. Dulu ketika aku masih kecil, aku itu cuma tinggal berdua, aku sama bapakku. Dan waktu itu bapakku itu nganterin temennya ke suatu tempat. Dia tuh perginya tuh jam 5 dan dia pulangnya tuh jam 10 malaman itu bapakku. Jadi posisinya aku itu di rumah sendirian. Dan pas jam 7 malam tiba-tiba aku tuh pengen ke kamar mandi. Posisinya rumah aku itu dulu, rumah sama kamar mandinya itu berbeda seperti gambar ini aku cantik. Jadi ini rumah dan kamar mandi itu berbeda. Jadi ketika kita ingin ke kamar mandi itu otomatis kita harus membuka pintu belakang dulu. Dan ketika kita membuka pintu belakang, yang akan kita lihat pertama kali itu adalah belakang rumah itu. Di belakang rumah aku itu banyak pohon-pohon besar dan ada beberapa kuburan di belakang rumahku. Jadi ketika aku buka pintu belakang, itu tuh aku kayak ngelihat penampakan seorang sosok wanita, dan rambutnya itu panjang kayak segini deh, segini. Terus itu tuh rambutnya itu keriting. Aku cuma ngelihat segelintir bayangan kayak gitu doang. Itu kan posisi jam 7 malam ya kan, malam. Dan ngelihat yang putih-putih kayak gitu tuh aku langsung kaget kan. Dan pas aku masih kecil juga aku udah kayak diceritain kisah horor terus, kayak jangan kayak gini, ada hantu. Ya otomatis kan aku takut tuh. Otomatis ketika aku lihat sosok itu tuh aku langsung ngebanting pintu belakang aku dan aku langsung lari ke depan karena aku tuh takut. Dari kejadian itu aku tuh jadi takut, jadi fobia ke kamar mandi kalau malam-malam sampai sekarang juga sih. Jadi kalau sampai sekarang kalau aku pengen kamar mandi itu pasti otomatis dianterin sama bapakku gitu. Cerita horor selanjutnya adalah cerita horor yang aku alami di rumah mama. Posisinya rumah mama itu beberapa tahun nggak pernah dihuni karena aku itu pindah sama bapak aku itu ke rumah nenek aku yang sekarang. Dan waktu itu rumah mama nggak pernah diisi 3 tahun. Dan aku kan nginep di rumah mama. Posisinya aku tidur di kamar depan, yang mana kamar depan itu nggak pernah diisi 8 tahunan kali ya, dari aku pindah di rumah sampai sekarang kamar depan nggak pernah diisi. Dan waktu aku nginep di rumah mama itu dan aku tidur di kamar depan, dan paling apesnya lagi lampu di kamar depan itu konslet. Jadi aku tidur gelap-gelapan, yang mana rumah itu beberapa tahun diisi dan kamar itu juga nggak pernah diisi sama sekali, kecuali kalau mama pulang kerja itu baru diisi. Sedangkan mama aku itu kerja jauh banget gitu, dia tuh udah lama nggak pulang-pulang, jadi nggak pernah diisi gitu tuh. Ketika jam 12 malam tiba-tiba aku itu bangun, tapi
semua badan aku tuh nggak bisa digerakin, semua badan nggak bisa digerakin, dan mulut aku itu nggak bisa berbicara. Mulut tuh kayak ada yang ngunci, badan aku itu kayak ada yang megangin gitu, ngerti gak sih? Ketika kamu pengen bergerak tapi kamu nggak bisa bergerak sama sekali, dan ketika mulut kamu ingin berbicara minta tolong itu nggak bisa sama sekali. Aku tuh cuma bisa kayak ngelihat kiri kanan, selebihnya aku nggak bisa. Itu tuh lumayan lama itu, badan aku tuh nggak bisa digerakin, dan aku tuh nggak bisa ngomong sama sekali beberapa lama. Dan aku baca-bacaan terus ya apa yang aku bisa gue baca gitu, dan akhirnya tuh aku kebangun. Pas aku bangun itu aku langsung pindah tidur. Yang tadinya di kamar aku pindah langsung ke ruang depan, kayak ke ruang tamu gitu. Aku tidur di kursi. Saat di kursi aku kan kayak maksain buat tidur, ini aku maksain buat tidur karena itu susah banget, apalagi setelah kejadian itu susah banget. Ketika aku mau merem nih, baru merem bentar, kayak ada yang lewat gitu kayak aku ngedengar kayak suara anak kecil bolak balik gitu, ada suara anak kecil bolak balik, dan banyak benda jatuh gitu tuh. Aku ngedengar suara kayak benda jatuh gitu tuh. Dan aku juga dengar di tetangga aku kan, teman aku tuh, tetangga aku, dia juga kata dia juga setiap malam dulu pas rumah aku itu kosong itu kayak banyak kayak suara penampakan, kayak banyak benda kayak sengaja dijatuhin gitu tuh. Itu kayak maksain tidur tuh susah banget tidur, dan akhirnya aku tidur. Setelah tidur cuma berapa jam gitu tuh bangun karena aku pengen ke toilet. Di sini aku pengen ke toilet tuh. Tadi aku tuh males banget ke toilet karena aku udah mengalami 2 kejadian aneh. Yang pertama aku itu bangun tapi badan aku nggak bisa digerakin. Yang kedua itu ada suara anak kecil dan kayak banyak benda jatuh. Dan karena aku udah kebelet banget kayak pengen buang air kecil, pas aku ke kamar mandi. Sedangkan kalian tahu ya kan, aku udah cerita kalau di belakang rumah mamaku itu kayak ada kuburan gitu. Jadi ketika aku kamar mandi nih, aku lagi buang air kecil, tiba-tiba ada suara itu bunyi 2 kali suara itu. Itu kan tengah malam banget ya, jam 1:30 atau jam 1-an itu suara itu. Karena aku di kamar mandi itu ada suara kayak ketawa di belakang rumah aku. Yang karena aku kaget ya, yang sebelumnya aku waktu kecil pernah lihat penampakannya, dan sekarang aku ngedengar suaranya itu langsung lari ke birit-birit gitu. Dan setelah kejadian itu tuh susah banget tidur, sampai azan subuh aku baru bisa tidur. Karena kayak kebayang mau tidur kayak susah banget, meremin mata susah banget, aku takut gak bisa bangun lagi atau gimana, banyak yang aku takutin. Dan aku baru bisa tidur saat azan subuh, aku baru bisa tidur. Setelah kejadian itu aku jadi nggak mau lagi nginep di rumah mama, kecuali ada mamanya, kecuali ada mamaku, dan kecuali aku tidur bareng sama mamaku. Karena itu tuh kayak menakutkan banget. Itu adalah kisah yang menakutkan yang pernah aku alami dalam seumur hidup. Nah, itu kayak suaranya jelas banget loh, dan emang itu kayak di belakang rumah aku itu suaranya, suara orang ketawa. Kisah selanjutnya adalah kisah di tempat pemandian. Itu kejadiannya ketika aku kelas 2 SMA, karena aku tuh sekolahnya full day school. Aku pulang jam 3 sore, dan karena aku eskul aku pulang jam 5 dan nyampe rumah itu jam 5:30. Saat aku nyampe rumah itu aku langsung bergegas ngambil perlengkapan untuk mandi, dan aku mandi. Dan di pertengah perjalanan itu ada pohon jambu tuh, aku ngambil pohon jambu dulu. Udah gitu aku jalan dan nyampe lah aku di kali kayak seperti ini ya gambarnya buat kalian yang belum tahu. Dan nyampe kali tuh
ini biasa aja, aku juga nggak takut karena dari dulu udah dibiasain dari kecil, dari aku kelas 4 atau kelas 3 SD gitu tuh aku mandi di kali. Aku udah dibiasain mandi di kali, jadi udah nggak takut gitu, kayak udah terbiasa. Tadinya tuh udah biasa aja, tapi pas pertengahan nih aku lagi nyuci sambil makan jambu tuh yang aku ambil tadi di jalan itu, malah ada suara aneh, bukan suara aneh sih tapi suara yang kayak manggil aku gitu, soalnya kayak gini, kayak ti 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 ti. Aku kira itu tuh adalah temen aku yang jahil gitu tuh, itu kan di kaliku sendirian ya, jadi aku itu temen aku gitu. Karena biasanya temen aku itu kalau misalkan ada aku gitu sendirian di kali itu kayak nakut-nakutin, kayak dia sengaja ngelempar batu gitu biar aku takut. Ya temen aku tuh manusia ya, bukan makhluk gue, bukan. Itu ada suara ti 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 ti, aku kira kan temen aku ya, terus tahu kayak manggil, ih, ngapain sih, kataku tuh, udah cepetan, udah sore, aku udah tuh bilang kayak gitu. Tapi suara itu makin ada lagi, dan suara itu makin keras dan nambah keras lagi. Dan aku pikir itu temen aku tuh kayak kurang kerjaan banget sih, kataku, masih udah sore tapi malah kayak iseng kayak gitu tuh. Aku kira itu, aku kan masih berpikir positif ya kalau itu suara itu berasal dari teman aku yang lagi sembunyi gitu. Terus kan aku diemin terus, dia ada suara itu masih ada tapi aku diemin terus. Mungkin ya makhluk itu tuh kayak udah kesel kali, mungkin ya udah kesel, dia tuh malah bunyinya itu tuh makin keras dan bikin kaget aku, karena dia tuh bunyi kayak di telinga aku, kayak sambil teriak gitu tuh, kayak ti 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 ti. Dari itu kan aku kaget ya, karena suaranya tuh keras banget, aku kaget. Jadi apa yang aku pegang tadi aku langsung lemparin dan aku langsung lari tebit sampai kayak teriak gitu, aku langsung lari sampai teriak itu. Tapi pas bentar lagi nyampe rumah, suara itu tuh udah nggak ada, suara itu udah hilang, kayak aku udah nggak ngedenger lagi suara itu. Tadinya pas aku masih sekitaran kali itu, kayak suara itu kayak masih ngikutin, tapi pas aku udah bentar lagi nyampe rumah, suara itu udah hilang. Dari kejadian itu tuh aku beberapa kali nggak ke kali karena aku masih traumatis dan takut. Sampai sekarang sih aku takut kalau misalkan ke kali itu kayak sore hari, karena itu aku tuh masih trauma, aku takut suara itu ada lagi gitu, kayak nyieng gitu. Cerita horor yang terakhir itu aku alami di kontrakan. Aku itu kontrak itu tuh sendirian ya, ngontrak sendirian. Dan kejadian itu aku pulang sip 2, jadi aku pulang jam setengah 11 malam. Karena waktu itu kan kontrakan aku tuh di atasnya tingkat, dan ini tuh itu ada 3 pintu. Ini kan tangga, di sini kan tangga, di sini tangga. Di pintu pertama sebelah tangga itu kosong, di pertengahan itu ada, dan di sini aku paling pojok itu. Terus di sebelah kan ini kosong, sedangkan yang di tengah itu tuh beda sih sama aku. Jadi ketika aku pulang kerja, dia itu pasti udah berangkat kerja gitu. Itu kan kosong, tapi pas aku jalan gitu tuh ngelewatin kontrakan kosong itu tuh ada suara aneh dan kayak orang lagi ngomong gitu tuh, lagi kayak berinteraksi gitu tuh. Kan aku kaget, hah? Padahal kan tahu ya, kontrakan itu tuh udah beberapa hari kosong gitu tuh. Terus ada suara itu, kan aku nambah kaget kan. Sedangkan yang di sebelah aku, yang di tengah itu tuh, yang di sebelah aku kan gak ada lagi, dia kan kerja gitu. Itu kayak bikin aku merinding, karena aku dari awalnya udah merinding tuh, karena itu udah jam setengah 11-an ya, hampir jam 11-an aja itu. Sedangkan lagi di belakang kontrakan itu adalah pohon bambu. Kalian tahu kan mitos di pohon bambu itu apa? Pasti ada Mbak Kunti gitu kan. Karena aku tadinya udah ngedenger suara aneh gitu, dan aku juga takut kan di belakang kontrakan aku juga pohon bambu yang kayak mitos beredar itu kan pasti ada itunya ya. Aku
tuh nggak bisa tidur sampai jam 1-an, sampai jam 12-an dia aku nggak bisa tidur karena aku paksain dengerin lagu, dan posisinya aku juga udah capek kerja, pulang kerja gitu, aku tidur. Tapi pas tengah malam aku baru bentar doang itu tidur, itu jaman gitu, lebih jam setengah 2-an atau jam 1-an lupa lagi. Itu tuh ada yang nyubit aku, kan aku takut ya, ada yang nyubit aku. Terus aku kan bangun, pas aku bangun badan aku tuh sama kayak yang tadi, yang kisah yang pertama aku ceritain. Badan aku nggak bisa digerakin semuanya, dan aku juga nggak bisa ngomong. Terus yang bisa itu cuma mata aku yang bergerak kiri kanan. Di situ tuh aku merinding banget gitu di kontrakan itu. Berarti ada hororisnya ya. Sebenarnya aku tahu ya, di setiap tempat itu pasti ada makhluk halusnya, tapi ini kayak dia tuh kayak mau berinteraksi gitu ya nggak sih, kayak dia. Karena pas aku pertama lewat aja ada kayak suara orang ngobrol gitu tuh ya. Terus pas aku tidur gitu ada yang nyubit malam-malam kan, terus badan aku nggak bisa bergerak. Di situ aku takut banget. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini dan udah nonton video ini dari awal sampai akhir. So, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk buruan subscribe dan aktifin juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you!